Happy Monday semuanya, seperti biasa karena hari ini hari Senin, jadi kita akan Monday screening ya. Dan sebelum mulai saya mau ucapin dulu Kyonghi buat teman-teman yang merayakan. Dan barangkali ada yang belum kenal, baru mampir di sini, jadi saya mau kenalan dulu nih. Nama saya adalah Juliati dan saya adalah seorang CTA atau Certified Technical Analyst. Jadi biasanya di video ini saya akan memberikan insight berupa analisa-analisa saham. Bagi teman-teman kalau ada yang ingin sahamnya ditanyain atau mungkin mau bahas hal-hal lain itu juga boleh, silakan aja langsung drop di kolom komentar, nanti biasanya saya akan bacain di video berikutnya. Jadi biasanya saya bikin video itu di hari Senin dan Rabu. Tapi kalau berhalangan mungkin nggak ada ya, atau mungkin saya akan undur atau ganti di hari lainnya. Nah, ditunggu aja. Drop aja pertanyaannya. Kalau agak terlambat ya, I'm so sorry ya. Tapi saya berusaha sebisa mungkin akan terus mengisi acara ini. Em, saya bacain dulu nih pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Cici, gimana melihat yang ada volume tapi bukan sisir? Kalau volume yang bukan sisir, biasanya volume itu mengikuti candlenya. Jadi kalau candlenya kecil, volumenya biasanya kecil juga. Ingat aja hukum energi ya. Jadi kalau untuk eh, apa kalau untuk candle yang kecil pasti usaha yang dibutuhkan itu kecil juga. Kalau candle yang besar maka usaha yang dibutuhkan besar juga. Artinya harusnya kalau candlenya kecil volumenya kecil. Kalau candlenya besar harusnya volumenya juga besar. Jadi kalau di luar itu biasanya ada anomali. Contohnya bisa bisa banyak hal ya, tapi kalau yang volumenya seperti sisir itu kan udah kelihatan gitu bahwa transaksinya semu. Nah, contohnya apa ya? Yang volume sisir itu kan kayaknya saya udah pernah share. Contoh volume sisir, tadi ada satu tuh saham Mika. Ini juga nih, biasa volume-volume yang meskipun dia candle kecil, candle besar, atau candle doji, mau candlenya bagaimana, dia tetap rata aja. Nah, itu volume sisir, saya biasa nyebutnya begitu. Kenapa? Karena kecenderungannya itu volumenya memang dijaga. Entah apa tujuannya, kadang-kadang ada saham repo yang memang seperti itu. Nah, walaupun mungkin nggak semua saham repo, tapi intinya kalau volumenya seperti itu, kita jadi sulit menganalisa. Jadi volumenya itu tidak bisa digunakan untuk analisa. Bukan berarti nggak bisa di tradingin ya, masih bisa. Kita cuma bisa berpatokan pada teknikal semata. Mau pakai bandarmologi juga biasanya kayaknya udah nggak bisa dicek juga bandarmologinya. Kalau misalnya dia cuma tukar kanan dan kiri ya karena volumenya eh, jadinya sama bandarmologi dan volume price analisisnya itu tidak bisa dianalisa. Jadi cuma berpatokan pada teknikal, bener-bener teknikal aja gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, tolong bahas data BRMS. Kenapa stuck? Apa mau turun? Oh, ini agak terlambat sih ya saya ngejawabnya. I'm so sorry, Bu Dewi. Waktu itu kan kalau nggak salah si data, mana data? Datanya itu ada suspend sekali ya. Nggak ada di sini nih. Berarti harus pakai ini. Pertama, ini adalah saham yang baru IPO, belum lama sih ya, di bulan Mei. Terus ada berita bahwa dia mau dicaplok sama apa tuh? Saya lupa lagi beritanya. Bos KGRM ya kalau nggak salah ya, Gunung Garam. Nah, makanya dia langsung naik kenceng nih. Terus sampai kena suspend sekali. Biasanya kalau udah kena suspend sekali, kecenderungannya kan pasti cuma ada dua. Dia mau lanjut naik atau semua orang pada takut dan langsung taking profit. Nah, kebetulan ini dia naik lalu langsung pada taking profit gitu. Jadi biasanya kalau misalnya teman-teman bingung, kalau udah kena suspend sekali, mesti ngapain ya? Soalnya kalau udah kena suspend dua kali, dia akan masuk ke FCA. Contoh kayak si Ratu. Waktu itu memang si Ratu itu suspend satu kali, tapi setelah open suspend dia naik lagi. Beda kasus ya. Kalau habis itu
suspend kedua, masuk FCA, naik lagi, tapi habis itu dibanting. Jadi harus ingat bahwa bagaimanapun ketika dia udah disuspend, harga udah naik banyak, pasti ada orang-orang yang mau taking profit. Nah, jadi kalau teman-teman bingung, ya paling aman adalah taking profit aja. Masih banyak kok saham lain yang kita bisa tradingkan ya, daripada kita nggak tahu kepastiannya besok bakal naik atau enggak, bingung, nggak bisa tidur dan sebagainya. Ya, amankanlah profitnya dulu. Jadi mudah-mudahan Bu Dewi sudah taking profit ya si datanya dan tidak masuk lagi di pucuk. Mudah-mudahan. Lalu BRMS. BRMS nanti kita akan bahas. PIVA nanti kita akan bahas. Aku juga akan catat ya berdasarkan Chartwin, nanti aku juga bakalan bahas tuh semua saham-sahamnya, data BRMS, PIVA. Aku mau bahas IHSG dulu. Jadi kita mau cek marketnya, arahnya mau kemana kira-kira gitu ya. Hari ini IHSG. Buat teman-teman yang bingung, aku pakai chart apa sih? Ini chartnya chart buatan Wisdom and Invest. Jadi kita udah punya trading system sendiri. Kita biasanya pakai chart win. Meskipun kita toolsnya ada banyak ya. Jadi ada chart win, ada chart. Jadi chart kita aja ada banyak banget. Sekitar 20-an kalau nggak salah, saya lupa ya. Dan screener kita juga ada banyak banget. Cara mendapatkan tools ini bisa teman-teman dapetin dengan cara yang pertama tentunya berlangganan. Yang kedua, bisa secara gratis, yaitu teman-teman buka rekening sekuritas melalui rekanannya kita. Gitu. Nih kalau mau tahu detailnya bisa baca aja. Biasanya di bawah video itu ada detail dari fasilitas kita, ada link untuk rekanan kita tuh. Fasilitas kita itu apa aja. Jadi selain screener, ada chatbot, chatbotnya real time ya. Lalu ada stock pick, ada report analisis, ada edukasi gitu. Ini ada link untuk ke Telegram kita, adminnya nih. Jadi kalau mau nanya-nanya bisa tanya aja langsung sama admin. Tanya-tanya aja dulu, misalnya biaya berlangganannya berapa, karena ada beberapa macam ya, ada yang ekonomis sampai ada yang paket komplit. Lalu ini nomor WhatsApp-nya juga, silakan. Ini Instagram kita, barangkali teman-teman mau tahu berita-berita atau hal-hal yang kita sering umumin kelas edukasi ataupun acara-acara. Biasanya kita share-nya di Instagram. Terus nih rekanan kita ada Stockbit dengan kode community-nya yang itu. Ada MNC, ada Investasiku by Mega Sekuritas, lalu ada Sukor, JUC, NH Korindo. Jadi buat yang mau buka, mau dibantuin untuk buka rekening atau mau dipandu, maka silakan hubungi admin ya. Oke, aku lanjut ya. Jadi chart yang paling sering aku pakai adalah si Win karena gampang banget cara pakainya. Tinggal lihat aja momentum. Momentum itu yang di bawah sini nih. Tuh, aku tandain ya. Cari saham-saham yang berwarna biru-biru, terutama yang meningkat. Nanti kita cari nih, di beberapa saham akan kita lihat kira-kira momentumnya bagaimana. Kalau ini kita akan bahas IHSG-nya dulu, supaya teman-teman tahu kira-kira IHSG ke depannya mau bagaimana, dan harus pasang strateginya tuh bagaimana. Strategi ini dalam artian supaya kita bisa mengatur portfolio kita ya, jangan all in semua saham. Maksudnya jadi kita harus pair cash. Karena saat ini cash is the king. Tadi sih IHSG ditutup dengan ada rejection. Rejection itu maksudnya jarum begini ya, atau dia mantul gitu. Yang tadinya udah turun sampai bawah, habis itu ada ada dorongan beli atau ada buyer. Jadi makanya harganya bergerak naik. IHSG-nya bergerak naik. Cuma hati-hati jangan sampai salah pilih saham karena nggak semua saham ya bergerak naik. Untuk kondisi foreign, kita bisa lihat di sini. Jadi aku pakai chart yang kedua. Ini khusus untuk melihat supply and demand juga foreign flow. Kalau orange-orange, foreign-nya net buy atau inflow. Sorry kebalik. Orange-orange, foreign-nya net sell atau outflow. Kalau hijau-hijau, foreign-nya net buy atau inflow. Jadi inflow outflow-nya lebih enak sih sebenarnya kita lihatnya dari grafiknya ya, yang garis warna abu dan ungu. Dan kalau semakin melandai, artinya dia masih outflow.
Jadi sempet ada inflow waktu di sebelah sini, tapi habis itu udah nggak ada yang signifikan lagi. Dan masih ada outflow ya, lebih tinggi bahkan daripada si hijau yang dua ini. Jadi mesti hati-hati. Aku bikinin view lebih long termnya. Tadi di sini kita pakai chart weekly deh. Jadi arah menggunakan Fibonacci. Pakai weekly deh. Nah, secara Fibo sebetulnya dia lagi di area supply ya, area demand ya. Di sini ada area demand atau area support. Kalau ditembus, maka berpotensi untuk melanjutkan penurunannya ke bawah, yaitu ke support selanjutnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa bertahan ya, jangan sampai jebol. Kalau jebol ya artinya akan lanjut dulu turun ke bawah sampai ada rejection lagi. Udah worst case kalau dia di sini jebol juga, maka bisa aja dia akan ke yang hijau-hijau ini nih. Nah, itu area demand yang cukup kuat juga karena ini pakai chart weekly. Di sini sempat bertahan, di sini juga sempat mantul, di sini juga sempat ya pada mantul, sehingga mudah-mudahan kalau the worst case ya dia bertahannya di sana aja. Jangan sampai turun lagi ke bawah. Which is di sebelah sini, kalau kita pakai Fibo besar, itu juga ada Fibonacci di 0,382. Jadi mudah-mudahan itu udah paling worst case lah. Ya, selama dia bertahan di 69, ini berapa nih low-nya nih? 6931, mudah-mudahan sih nggak lanjut turun, mudah-mudahan. Jadi hari ini ada rejection, nanti kita lihat dulu perkembangannya sampai beberapa hari ke depan ya, sampai minggu depan kondisinya seperti apa. Untuk para member, tentu kalau yang member itu semua punya privilege yang kalau member yang komplit ya, membership yang komplit itu justru ada privilege-nya. Jadi dapat stock pick, dapat stock pick, dapat arahan dari coach kita yaitu Sherlock. Sherlock ini memang sudah berpengalaman di bidang dia cukup lama banget dan dia memang dulunya kerja di sekuritas, memang sudah profesi dia sehari-hari. Jadi dia yang mengguide teman-teman di room chat. Dia biasanya day trading dan fast trading juga ada swing juga stylenya. Nah, jadi dia yang akan membimbing teman-teman nih sesuai dengan kualifikasi dia. Ini hari ini ya, 3 Februari dia udah jelasin bla 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 bla. Tetap kita bisa mendapatkan saham untuk trading tuh. Ini tadi sempat tektokan karena kondisi marketnya lagi seperti ini, jadi kita fast trading dulu. Dan jadi dipandu ya, tuh. Ini ada member tuh. Tar market US bla 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 bla. Nah, jadi kalau teman-teman yang galau masih belum bisa trading mandiri, bisa dibantu sama si Sherlock. Eh, ada saya juga dan ada Foni juga. Tapi kalau teman-teman mau trading sendiri nih, aku soalnya bingung baca chat, nanti malah mengganggu aktivitas trading gitu ya. Hanya mau botnya aja, itu juga bisa. Jadi ada beberapa layanan yang bisa teman-teman pilih, mau yang full atau mau langganan bot aja itu bisa. Tentunya kalau yang bot doang lebih ekonomis ya. Dengan begitu teman-teman bisa trading secara mandiri, tidak ada gangguan atau noise dari manapun, benar-benar pure menganalisa berdasarkan price action atau berdasarkan kondisi market. Seperti itu ya. Hmm, kita lanjut tadi bahas IHSG-nya sudah. Saya mau share screener dulu deh, karena biasanya kan ini Monday screening, saya share screener yang terakhir, jadi barangkali teman-teman mau ngecekin saham-saham lain yang menarik daripada yang saya bahas di sini, karena waktunya terbatas ya, jadi saya nggak bisa bahas semuanya. Nah, silakan dilihat atau screenshot, ini mulai dari atas sampai bawah. Untuk saham-saham yang masuk screener ini bukan berarti yang statusnya buy langsung buy ya. Ini harga adalah harga ketika dia closing atau lebih tepatnya karena ini biasanya kita broadcast per 30 menit di channel. Jadi biasanya jam trading itu dia juga muncul. Harga ini adalah harga current price.
Jadi saat itu, nah ini aku ngambil screener ini adalah setelah closing market. Jadi ini harga terakhir ya, harga closing, bukan harga untuk beli. Status buy itu karena dia udah muncul segitiga hijau, tapi area belinya, area entry-nya, kita harus ngecek lagi chart. Jadi ada strategi money management untuk atau cara membeli suatu saham. Ada cara untuk menjual sahamnya. Ya, bukan berarti buy, langsung buy di angka sekian. Enggak seperti itu. Ini lanjut tadi sampai DOOH. Silakan ya, di screenshot dulu. Di NSSS, di screenshot dulu. Kalau yang statusnya sell, berarti dia muncul segitiga merah. Cuma kalau kondisi sahamnya itu lagi sideways, tentunya segitiga hijau dan merahnya itu nggak bisa kita gunakan untuk analisa ya. Makanya aku lebih fokus ke saham-saham yang statusnya hold atau yang baru buy tapi masih disupport, ada potensi untuk naik, rewardnya banyak, resistnya jauh. Nah itu yang biasanya aku cari gitu. Usahakan untuk mencari saham-saham yang ada momentum birunya atau dia lagi uptrend sehingga dia tidak mengikuti market yang sedang koreksi. Oke, ini ada banyak nih. Ini kalau ini screenernya berdasarkan hak kaki. Nah, mungkin teman-teman agak kurang tahu cara menggunakannya ya. Biasanya yang tahu cara pakai ini hanya para member yang udah kita jelasin. Tapi nggak apa-apa, buat teman-teman lihat aja nama sahamnya, barangkali ada yang menarik. Nah, nanti kita akan bahas beberapa di antaranya ya. Yang pertama tadi kan ada yang nanya data. Jadi saya mau bahasin data dulu ya, yang ditanyain sama Ibu Dewi Sri. Untuk data, kalau data tuh ini momentumnya juga memang lagi menurun, tapi lagi on support sih. Selama dia bertahan di 905, mungkin kalau mantul bisa ke 1340. Ini ada resist ini dulu sih, 1120, 1270 sampai 1340. Nah, kalau mantul ya, mudah-mudahan. Eh, apakah untuk entry? Hanya untuk fast trading aja sih kalau mau ya. Karena dia udah bertahan di sini nih. Jadi stop loss-nya di bawah 905. Jadi misalnya mau spek buy, ingat cicil beli, lalu pasang stop loss di bawah 905. Taking profit boleh di area-area resist. Nah, kalau lebih baik lagi sih kalau bisa teman-teman pantau ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ngedrop lagi, ya bisa gercep gitu. Karena marketnya lagi uncertainty nih. Jadi bisa berubah setiap saat. Hari ini bagus, besok jadi jelek, besok jelek, eh, hari ini jelek, besok jadi bagus gitu. Sehingga kita sementara fast trading dulu sambil melihat sikon dari market. Setelah data BRMS. Harga emasnya sih all time high ya, tapi BRMS kan sebelum itu dia udah naik tinggi juga. Untuk momentum, jadi biasanya kalau kita cari saham di chart win adalah cari yang dia di atas garis win seperti ini, momentumnya biru-biru. Jadi kalau titik entry yang paling bagus sebenarnya adalah ketika di saat sini, ketika momentumnya baru awal-awal. Nah, ketiga syarat ini nih yang biasa saya sering share. Carilah saham yang dia naik ke atas garis win, volumenya meningkat di atas rata-rata, momentumnya juga meningkat. Jadi di situ sinyal buy-nya. Carilah saham-saham yang seperti ini. Nah, kapan sinyal exit-nya? Ketika momentumnya mulai melemah, terutama waktu itu di sini sih udah ada bearish divergence ya. Konfirmasi ketika dia segitiga merah, lalu tidak bisa bikin high lagi, malah dia semakin menurun ke bawah, malah patah tren. Nah, itu sebetulnya udah warning. Jadi untuk BRMS saat ini trennya lagi downtrend. Cara melihat kedua adalah seperti ini. Tuh, dia masih downtrend ya selama berada di bawah resist trend itu. Jadi selama di bawah tren itu masih ada potensi begini nih. Tuh, masih ada potensi begini. Kalau mantul lagi ya udah kita hanya manfaatkan pantulannya itu. Jadi dia hanya bisa bagus atau uptrend kembali ketika dia breakout dari sini.
ketika dia terus bikin higher high. Nah, itu baru kembali menarik. BRMS hanya untuk fast trading juga kalau mau tunggu di support trend yang tadi saya gambarin ya. PIVA. PIVA masih menarik. Masih di atas garis win, ada momentum, sayang volumenya belum meningkat nih. Tapi selama dia di atas garis win, ini masih menarik ya. Ini masih oke. Dengan resist di 256, ini ada high-nya lagi, 282. Kalau bisa break high, ini lebih menarik lagi. Artinya dia akan melanjutkan kenaikannya ke atas. Untuk PIVA ini ya. Tapi kalau dia jebol, lalu bikin lower low terus atau bikin candle tangga ke bawah, maka agak kurang oke. Artinya dia akan kembali menguji support 170 nih. Nah, mungkin kalau di area 170 ini lebih menarik lagi. Setelah PIVA, kita masuk ke saham-saham yang tadi masuk screener ya. Saya nggak bahas semuanya, tapi saya akan bahas beberapa aja. Aduh, sorry. Mataku lagi sakit yang sebelah kanan nih. Bengkak merah. Kita lanjut ya, WIRG. WIRG, saya udah pernah share cukup lama kayaknya. Waktu itu di Telegram yang publik itu sempat saya share juga. WIRG agak ini lagi menguji support nih. Jadi apakah dia bertahan atau enggak? Selama dia bertahan di atas 95 sebenarnya masih menarik, tapi kalau jebol jadi kurang oke. Lebih bagus lagi dia harus bertahan di atas garis win line. Win line-nya itu 106. Selama di atas 106 ini hold, tapi kalau jebol artinya dia akan ke bawah nih. Support 101,95. Jadinya tuh tidak begitu menarik karena kalau dia jebol dari win line, kemungkinan dia akan bikin triangle. Misalnya jebol nih ya. Nah, jadi begini. Artinya kalau dia jebol, kalian harus siap-siap untuk SOS atau sell on strength. Jadi menunggu dia mantul, habis itu jualan dulu, nanti baru wait and see. Bisa nggak dia tembus lagi? Itu skenario pertama. Skenario yang bagusnya adalah kalau dia bertahan di sini, dia naik, dia jebol lagi ke 125. Itu yang oke. Jadi kalau jebol artinya kayak tadi ya, kemungkinan bisa bikin triangle dan teman-teman siap-siap SOS dulu. Kalau dia naik, maka silakan di hold. Yang udah punya dari bawah, karena WIRG saya udah cukup lama ya, kalau nggak salah dari sini. Jangan lupa pasang trailing stop. Karena justru kalau di sini mendingan pasang di bawah 105. Ini kan low-nya nih. Atau mau naikkan dikit lagi boleh juga. Terserah mau pasang di 105 atau 104, 103 itu bebas. Silakan ya, karena kalian udah punya cuan, amankan dulu cuannya. Bagi yang baru mau masuk, maka wait and see. Kalau dia jebol, mendingan nungguin di bawah 101. Oke? Mudah-mudahan sih dia kayak WiFi nih. WiFi-nya udah wus wus wus. Jadi saya kali ini bahas coba WiFi-nya. WiFi-nya udah naik, cuma waktu itu udah pernah suspend satu kali deh. Iya, di sebelah sini nih. Kayaknya udah suspend satu kali. Jadi hati-hati ya. Kalau suspend lagi artinya dia akan masuk FCA. Dan biasanya kalau udah masuk FCA saya udah nggak lirik lagi. Yang udah punya maka boleh hold. Sebenarnya masih cakep. Lihat ya. Tuh momentum, volume, dan di atas win line. Carilah saham-saham yang seperti ini. Waktu itu kebetulan WiFi-nya udah nggak terkejar, makanya pilih alternatif yaitu WIRG. Which is WIRG-nya kebetulan ada momentum juga. Makanya waktu itu kan dipilihlah WIRG untuk teman-teman. Tuh, waktu dia break, candlenya bullish, volume gede, dan momentumnya meningkat. Jadi mudah-mudahan dia bisa mengikuti si WiFi nih. Cuma memang kalau leadernya WiFi, ya biasanya dia yang jalan duluan. Apakah bisa koreksi? Bisa aja. Kan saham jalannya nggak naik ke atas terus ya. Dia bisa zigzag begini. Nah, jadi kalau dia koreksi di atas win line itu masih oke, masih menarik. Jadi bisa di hold. Yang udah punya dari bawah, silakan pasang trailing stop aja.
Win line-nya di 10.30. Jadi itu batasnya ya. Kalau sampai dia jebol artinya sudah patah nih trennya. Lanjut TPIA. Untuk TPIA cukup menarik karena ada momentum yang berwarna, walaupun masih biru langit ya, tapi mudah-mudahan dia bisa naik lagi. Masih di bawah MA 200, ini MA 200, jadi targetnya jangan pasang jauh-jauh dulu. Deket-deket dulu resistnya 7775 sampai MA 200 8.400 atau di 8.500. Kalau dia break, mudah-mudahan ya, misalnya dia ke sini dia break lagi maka cakep. Ini bisa melanjutkan berpotensi jadi double bottom. Berpotensi bukan berarti akan ya. Jadi wait and see, lihat kondisi marketnya. Kalau dia di 8.500 bisa break, closing bagus, dan lanjut lagi higher high terus, maka silakan hold. Jadi untuk spek buy-nya, buy on weakness aja, karena si TPEA ini sangat volatil banget. Support di low hari ini, 6875. Jadi kalau mau spek buy, boleh di area sana, dekat-dekat situ. Atau bahkan sampai 6.700 ya, masih oke. Stop loss di bawah 6.700. Selain TPIA, kita lanjut HRTA. HRTA cakep, dia breakout, volume gede, momentum masih bagus. Jadi untuk emas, yang cakep kayaknya cuma ini ya. Kan ada PSAB, terus ada apa yang lain-lain, tapi yang cakep cuma si Harta Dinata ini sih. Low atau support di win line 37, kita buletin ya, 376. Atau di support ya 378 lah, 378, 376 di area sana. Ini ada gap sih, tapi harusnya kalau dia breakout dengan volume besar, gap itu tidak ditutup biasanya. Jadi support-supportnya di 396, 386 sampai 376. Mau suspek buy boleh, silakan. Cuma low hari ini kan 412. Kalau dia tidak bisa jebol 412, dia malah break, artinya akan lanjut ya. Kalau kondisinya dia break dengan volume, maka silakan kejar. Nah, itu boleh teman-teman FOMO. Tapi kalau dia tidak break, maka jangan FOMO. Kita tunggu aja mendingan waktu dia pullback. Karena biasanya saham bergerak itu kita harus punya proyeksi ya. Kalau dia koreksi seperti apa, kita harus bagaimana. Kalau dia break, bagaimana dan kita harus ngapain. Kita bikin proyeksi-proyeksi itu sehingga kita bisa lebih mudah bereaksi. Kalau dia breakout, maka kita kejar. Kita boleh FOMO, karena artinya bagus, terutama breaknya dengan volume. Kalau dia koreksi atau bikin lower low, maka kita buy on weakness aja, seperti itu ya. Oke, tadi support udah, resistnya udah. Kalau dia break 448 ke 460, 495, sorry, buletinnya fraksi 2 ya, 494, 528, fraksi 5, 525. Harta, setelah harta, CTRA. CTRA masih menarik. Sayangnya dia masih di bawah MA 200 ya, jadi masih downtrend secara long term. Paling ini hanya untuk fast trading aja, selama dia masih di bawah MA 200. Buy on weakness, karena biasanya untuk saham-saham yang kayak begini, dia nggak langsung uptrend. Mungkin dia akan ke bawah sini dulu, habis itu mantul, bergerak sideways, habis itu break, baru ke sebelah sini. Mungkin. Nah, jadi kita harus bikin beberapa proyeksi seperti yang tadi saya lakuin. Kalau seandainya dia turun, strategi kita adalah buy on weakness. Dengan stop loss-nya tentu di low sini ya. Kalau jebol lagi itu jadi jelek. Jadi ingat, strateginya stop loss-nya harus di angka low yang paling bawah ini nih. Di area berapa tuh? Biasanya nih kalau nggak ada angkanya, kita pakai chart satu lagi. GDCTRA. Ini juga chartnya gampang penggunaannya. Karena hanya berdasarkan candle atau titik hijau. Biasa ada spek buy di titik hijau. Kalau candle hijau artinya di hold.
Berarti stop loss di 880 ya. Tuh, ini support udah dibikinin, resist sudah dibikinin 1030. Jadi gampang banget teman-teman, nggak usah nanya-nanya lagi. Support di berapa ya? Resist di berapa ya? Karena sistemnya udah bikinin. Resist trend dan support trend itu hanya ada di chart win. Jadi kita bisa tahu langsung support trend di berapa, resist trend di berapa, gampang banget. Nggak perlu kita tarik-tarik garis lagi sendiri ya. Kita langsung ketik, dia keluar, dan selesai. Oke, tadi itu CTRA-nya. Kita lanjut ke MLPL. Ini high risk ya, jadi disclaimer, semua saham yang saya bahas di sini, ingat disclaimer, semua saham yang saya bahas di sini hanya sebagai insight aja, bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli. Sebaiknya teman-teman sesuaikan kembali dengan trading style dan trading plan-nya masing-masing. Oke, MLPL jadi lipo-lipo mulai menarik, terutama dia mulai ada uptrend channel-nya. Jadi ini masih kemungkinan, ini kan mantul nih, kemungkinan bisa lanjut ke 130, tapi habis itu mungkin turun lagi. Jadi pergerakan dia kan zigzag begini nih, tuh. Kalau mau kejar silakan, tapi hanya untuk fast trading sampai 130. Kadang kalau nggak nyampe 130 berarti udah harus jualan ya. Intinya itu resistnya. Kalau dia turun kembali ke bawah, maka silakan spec buy. Stop loss, jangan lupa di bawah 106, itu stop lossnya. Grup lipo yang lain boleh dilirik juga, misalnya LPKR atau yang lain-lain ya, saya nggak tahu nih. Belum ngecek lagi chartnya, saya baru cek MLPL aja, jadi teman-teman silahkan cek lagi sendiri. Terakhir, SSMS. SSMS. Ini juga cukup menarik, tapi sayangnya, nah ini volumenya volume sisir. Agak sulit menganalisa ya, kalau volumenya volume sisir. Cuma yang ini lumayan sih, pergerakannya lumayan volatil juga. Volumenya mulai meningkat, momentum meningkat, paling stop lossnya di low sini aja nih. Stop loss di 1700. Volatil banget, ini lebar sekali. Jadi harus gunakan strategi sebaik-baiknya, cicil. Jadi sebar antrian beli ya, sebar antrian beli misalnya di sebelah sini, bikin 5 antrian, 3 antrian, bebas terserah. Atur strategi masing-masing dengan stop loss di bawah 1700. Atau di bawah low candle kemarin juga boleh. Ini kayaknya resist stick aja sih. Dengan resist di high hari ini 2530. Next resist 2630. Nah, atau mau pantau, jadi bikin watchlist untuk CPO-CPO lainnya. Cuma yang jalan SSMS biasanya sih mungkin dia akan lebih kenceng ya. Begitu SSMS-nya berhenti, baru mungkin saham-saham lainnya yang akan jalan. Biasanya seperti itu. Oke, kira-kira itu aja dari saya. Barangkali teman-teman kalau masih ada yang belum mengerti atau ada yang mau ditanya atau mau diskusi soal hal-hal lain di luar saham, jadi kayak tadi tuh ada yang nanya gimana sih cara lihat volume tapi bukan sisir, atau ada pada kata-kata saya yang teman-teman bingung, silakan drop di kolom komentar, nanti saya bahas di video berikutnya. Thank you ya buat yang sudah setia hadir atau nontonin video ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Semoga teman-teman cuan, semoga teman-teman sehat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you and bye-bye.